Bab 221 Keselamatan dan Keputusasaan. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Xi Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Yah, secara teori memang benar. Sabre Master berkata dengan cukup positif. Apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Ding Hao tidak ingin melarikan diri sendirian. Ada gurunya, teman-temannya, murid dari sekte yang sama dan banyak seniman bela diri dari suku manusia. Yah, aku tahu kamu akan mengatakan itu, pusat kendali formasi ilusi jahat gelap ada di ruang ini. Sisa kekuatan yang tersisa seharusnya cukup untuk secara acak memindahkan semua orang di sini keluar reruntuhan. Master Pedang mengerutkan bibirnya dan berkata, ayo lakukan seperti yang saya katakan, tapi kamu perlu menghabiskan banyak tenaga. Dalam kegelapan, Wang Juefeng, pria sinis yang kuat, saat ini dengan wajah memerah, sedang duduk bersila di tanah. Karena terselubung dalam nyala api yang terang, dia menjalankan kekuatannya untuk melawan niat membunuh dari pusat secara terus-menerus. Pedang baja halus disisipkan terbalik di sampingnya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia tidak ingin menyentuh gagang pedang. Jika seseorang memiliki niat membunuh di dalam hatinya, dia akan memegang pedang untuk membunuh orang lain. Di sisinya, ekspresi Ma Yifei bahkan lebih buruk daripada ekspresi wajahnya. Wajahnya sudah menunjukkan ekspresi kesakitan dan perjuangan yang luar biasa. Dia mengertakkan giginya dengan secercah kejernihan pikiran dan menjaga garis bawah terakhir agar dia tidak menghunus pedangnya untuk membunuh orang di sekitarnya. Lilan ada di antara mereka. Lilan sedikit lebih tenang dibandingkan Wang Juefeng dan Ma Yifei. Gelang kuno itu memancarkan cahaya keperakan samar dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Sepertinya dia bisa menghentikan niat membunuh yang menggugah itu. Di ruang gelap ini, di kejauhan terdengar suara jeritan dan pembunuhan. Beberapa orang sudah kehilangan kendali pikiran dan mulai saling membunuh. Seluruh ruangan menjadi kacau balau. Kakak senior Wang, aku akan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ma Yifei tiba-tiba melompat, memegang pedang dengan backhandnya, mencabut pedangnya dengan suara gemerincing dan bermaksud untuk menggorok lehernya sendiri. Pada saat itu, tiba-tiba, guncangan tajam datang dari segala arah di tanah, niat membunuh yang mendidih surut seperti air pasang, lingkaran merah muncul di kaki 3 orang, dan dalam sekejap mereka dikirim keluar dari ruang gelap. Hal yang sama terjadi pada tuan lain yang berjuang melawan niat membunuh mereka dan mereka yang saling membunuh. Murong Yanzi duduk dengan tenang di bangku, memegang pedang panjang di tangannya. Dia sudah mencabut separuh sarung pedangnya. Keringat mengucur dari ujung rambutnya seperti hujan. Tanah di sampingnya basah. Gadis gagah berani dan pemberani ini memiliki kemauan yang kuat dan dia masih berjuang melawan niat membunuh seperti air pasang. Dan di sampingnya, Yu Juyao yang mungil dan cantik pingsan agar tidak dikendalikan oleh iblis batiniah pembantaian dan melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Di kejauhan, puluhan pembudidaya nakal juga mengalami koma. Tapi mereka semua pingsan oleh orang lain. Itu adalah murid Akademi Utara berkemeja kuning dengan wajah pemalu dan tubuh sekuat Buddha penjaga yang mengalahkan para pembudidaya nakal ini. Anehnya, pemuda ini, yang kekuatannya hanya berada di puncak alam murid bela diri dengan 4 lubang, tidak merasa terganggu oleh niat membunuh tersebut. Dia sangat tenang, sehingga dia bisa melumpuhkan semua pembudidaya nakal yang jatuh ke dalam kekacauan agar mereka tidak bunuh diri secara gila-gilaan. Dan Lin Xin, anak laki-laki tampan, Liu Kuang dan lainnya dengan kekuatan lebih tinggi darinya saat ini berada di sudut sempit dan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan iblis batiniah pembantaian. Tetapi pada saat ini, lampu merah menyala di kaki semua orang, dan mereka langsung dipindahkan dari sini. Pegunungan Batu Barat, tempat para seniman bela diri suku manusia ditempatkan 2 hari yang lalu. Di samping sungai, sekarang di sini sudah ada hamparan salju yang sangat luas. Salju putih setebal setengah meter menutupi pegunungan dan hutan. Ke depan, orang-orang dapat melihat bahwa ini adalah dunia es putih dan salju. Guonu berlumuran darah dan dia dikelilingi oleh sungai. Darah mengalir dari ratusan luka, besar dan kecil, membuat salju memerah dalam jarak 3 meter. Darah yang menyilaukan dan merah itu mengejutkan di bawah salju putih suci. Sebelum 5 menit dia dikirim dari reruntuhan sekte kuno melalui lingkaran merah. Dia berpikir bahwa dia telah lolos dari kejaran Akademi Tranquility. Tanpa diduga,
dia sangat tidak beruntung sehingga gadis berambut perak dan timnya juga dipindahkan ke dekatnya. Hahaha, kawan, kemana lagi kamu bisa kabur? Gadis berambut perak itu tersenyum penuh kemenangan karena marah. Meskipun dia tidak bisa menyiksa Ding Hao untuk melampiaskan amarahnya, itu sudah cukup untuk membuat gadis kejam itu merasa lebih nyaman dengan menyiksa dan membunuh orang keras kepala yang pernah memuji Ding Hao. Dia dikelilingi oleh lusinan murid dari Akademi Tranquility, termasuk 2 murid paling kuat dari halaman dalam, dan semuanya berada di alam prajurit bela diri. Gadis berambut perak memiliki status terkemuka, dan semua anggota tim mengikutinya. Mengejar untuk membunuh Guonu, bagi mereka, adalah permainan kucing menggoda tikus. Guonu mengalami ratusan luka besar dan kecil, yang merupakan akibat dari permainan tersebut. Bagi mereka, membunuh prajurit penjaga kecil di desa sama saja dengan mencekik orang tak dikenal. Guonu terengah-engah, kehilangan banyak darah membuatnya pusing, dan dia hampir tidak bisa berdiri di tanah dengan pedang panjang. Dia bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Hei, apa kamu tidak punya kekuatan untuk berbicara secepat itu? 2 hari yang lalu, bukankah suaramu keras? Tawa menawan gadis berambut perak itu penuh dengan kedengkian. Dia mendekati Guonu dengan lembut dan mengayunkan pedangnya yang tajam. Serangkaian manik-manik darah ditembakkan. Satu lagi luka merah muncul di pipi Guonu. Pria kekar itu, dengan dengusan pengap, sedikit gemetar, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Gadis berambut perak itu sama sekali tidak merasa kasihan. Dia terkikik dan tersenyum bangga. Mengayunkan pedangnya berulang kali, seolah sedang mengukir wortel, dia meninggalkan bekas luka baru di tubuh Guonu. Dengan cara yang kejam ini, dia mempermalukan pria kekar itu. Aduh, membosankan sekali. Setelah beberapa saat, gadis berambut perak itu menghela nafas dan berkata perlahan, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini seperti batang kayu. Tidak lucu. Matanya berputar-putar beberapa kali, lalu tiba-tiba dia tersenyum cemerlang dan berkata, mengapa kamu tidak melakukan ini, Bung? Kamu berlutut untuk memohon padaku dan bersujud kepadaku, dan aku akan melepaskanmu. Faktanya, dia hanya sengaja menghina Guonu. Gadis berambut perak telah bertemu banyak orang kasar seperti Guonu. Emosi mereka buruk dan keras. Seringkali, bahkan jika mereka dibunuh, mereka tidak akan meminta belas kasihan dari musuh mereka. Bagi para pejuang, berlutut di hadapan musuh dianggap sebagai aib seumur hidup. Tapi, di mata semua orang yang tercengang, pria kekar, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dan kecuali wajahnya, sepotong kulit dalam kondisi baik tidak dapat terlihat di dalam dirinya, dengan luar biasa dan perlahan-lahan mengesampingkan pedang panjang di tangannya, tekuk lutut dan berlutut sedikit demi sedikit. Gadis berambut perak itu merasa tercengang, kamu berlutut. Terkikik, haha, kamu berlutut. Pria besar, apakah kamu takut mati? Haha, ini sungguh ironis. Kukira kamu pria yang tangguh. Tapi kamu takut mati, dan kamu akan berlutut minta ampun. Lihat, semuanya, pengecut ini, sebagai seorang pejuang, benar-benar berlutut. Semua orang dari Tranquility Academy tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang melihat Guonu berlutut di tanah dengan air mata mengalir. Tinjunya terkatup rapat. Gadis berambut perak itu tertawa sebentar, lalu perlahan dia mendatangi Guonu, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan senyuman kejam dan cemerlang di wajahnya, sayang sekali. Jika kamu terus berusaha keras, mungkin aku akan membiarkannya kamu pergi. Kenapa kamu pengecut yang takut mati? Orang sepertimu tidak berguna untuk hidup di dunia, jadi pergilah ke neraka. Suara itu masih terdengar di udara. Cahaya pedang menyala dan tanpa ampun gadis itu menusuk dada Guonu. Ayo pergi. Menghunus pedang panjangnya, gadis berambut perak itu membawa murid-murid Akademi Tranquility dan pergi dengan angkuh. Di salju, lampu merah menyala. Ding Hao muncul. Brengsek, aku hampir tersedot ke dalam mumi. Ding Hao menghela napas. Untuk mengirimkan semua orang di reruntuhan, di bawah bimbingan Master Pedang, Ding Hao mengambil risiko meluncurkan formasi ilusi jahat gelap. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, dan akhirnya dia berhasil. Sebelum seluruh reruntuhan kuno benar-benar runtuh, dia keluar dari reruntuhan. Ledakan, getaran seperti gempa datang dari kejauhan. Tanah seputih salju runtuh ke bawah, memperlihatkan patahan batuan berwarna coklat tua. Gelombang debu membubung ke langit dan guncangan dahsyat terasa dalam jarak ratusan mil. Reruntuhan sekte kuno akhirnya runtuh sepenuhnya.
Dua vena bumi misterius Yin dan Yang yang rusak, dan formasi ilusi jahat gelap, istana kuno, medan perang semua orang bijak dan altar Yin dan Yang, semua rahasia tentang reruntuhan sekte kuno ini sepenuhnya tersembunyi di bawah tanah dan mereka akan melakukannya tidak akan pernah ditemukan lagi. Tidak ada yang tahu apa yang didapat Ding Hao di sini. Ini harus menjadi akhir terbaik. Ding Hao sedang duduk bersila di salju, dan dengan sedikit istirahat, dia memulihkan kekuatannya. Jadi dia memilih arah yang benar dan menuju lereng bukit tempat kerumunan orang berkumpul beberapa hari yang lalu. Kucing kecil yang lucu itu tertidur, meringkuk di pelukan Ding Hao. Karena transmisi acak, Ding Hao berjalan jauh tanpa melihat orang lain. Dia tidak tahu kemana Wang Juefeng, pria sinis, dan lainnya dikirim. Tiba-tiba, hei, ini adalah... Ding Hao melihat banyak darah keras di depan. Dia terkejut jadi dia berkedip. Dia mendekat dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba dia berseru keras. Tubuh besar dan berdarah tergeletak di salju dengan pedang panjang besar dimasukkan ke tanah di sampingnya. Itu adalah pedang besar Guonu, teman barunya. Perasaan tidak menyenangkan langsung menyelimuti pikiran Ding Hao. Dia mengangkat tubuh yang masih hangat dan melakukan identifikasi dengan cermat. Akhirnya dan sepenuhnya dia yakin bahwa tubuh berdarah yang dimutilasi parah itu adalah Guonu. Denyut nadinya masih ada. Ding Hao tiba-tiba menemukan ada tanda-tanda kehidupan di tubuh di pelukannya. Dia begitu bersemangat dan gila sehingga dia segera menyuntikkan kinya ke Guonu tanpa henti, mencoba menyelamatkan Guonu. Segera, usaha Ding Hao membuahkan hasil. Aduh, Guonu dalam keadaan koma menghembuskan seteguk panas. Ding Hao menjadi bersemangat dan terus memasukkan kinya ke Guonu. Dari cincin penyimpanan, dia mengambil setetes cairan misterius berwarna putih susu dari area sampah sekte pencari ilmu pedang di sebuah gua di jurang besar dan memasukkannya ke dalam mulut Guonu. Aku masih hidup. Aku, kamu, kakak Ding, itu kamu. Guonu sangat lemah sehingga dia kesulitan membuka matanya dan melihat Ding Hao. Kakak Guo, jangan bicara. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ding Hao berkata dengan keras. Guonu adalah teman pertama yang dikenal Ding Hao di luar sekte pencari ilmu pedang. Sejak penjelajahan waktu, Ding Hao menghargai semua teman yang dia kenal di dunia yang dingin ini. Terlebih lagi, Guonu, seorang pria yang lugas, sangat dekat dengan Ding Hao. Tanpa diduga mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari 3 atau 4 hari. Dan Guonu justru mengalami kesialan seperti itu. Ding, kakak Ding, kamu, jangan sia-siakan kimu. Aku sekarat. Guonu memuntahkan aliran darah, yang bercampur dengan potongan organ dalam. Ding Hao terkejut. Cederanya terlalu serius, mungkin dia tidak bisa menyelamatkan Guonu. Guonu, dengan senyum tipis di wajahnya, sangat lemah dan dia berkata, aku bisa, sampai jumpa, sebelum aku mati. Surga mengasihani dan melindungi kita. Aku tidak yakin tentang itu, orang-orang di desa lembah. Aku satu-satunya prajurit penjaga. Aku mati, mereka tidak dapat bertahan, musim dingin ini. Aku mohon padamu. Ding Hao menangis dengan air mata berlinang. Kakak Guo, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku, Ding Hao, akan menjadi prajurit penjaga desa lembah. Musim dingin ini, tidak ada yang akan mati di desa lembah. Yah, jangan banyak bicara. Kamu tidak akan pernah mati. Bergembiralah. Seperti yang dikatakan Ding Hao, dia mengeluarkan cairan misterius seperti susu, dan menaruh beberapa tetes ke dalam mulut Guonu. Tanpa diduga Guonu menutup mulutnya rapat-rapat dan berbalik menolak. Aku tahu, tubuhku, tidak bisa dirawat, jangan sia-siakan harta alam. Hahaha. Desa lembah memiliki prajurit penjaga baru sepertimu, aku yakin. Aku, Guonu, hanyalah pria yang rendah hati dan vulgar, prajurit terbawah, tak disangka aku bisa mengenal saudara Ding, kamu, orang yang sangat disayangi Tuhan, di akhirat, aku dan saudara Ding akan tetap bersaudara. Ding Hao merasa sedih, dengan air mata mengalir. Guonu adalah seorang kultivator nakal yang telah berjuang untuk mencapai puncak seni bela diri tanpa harapan. Namun, sebagai seorang pejuang, ia tetap menjalankan tugasnya untuk melindungi desa suku manusia di saat-saat terakhir hidupnya. Perilaku seperti itu sangat mengejutkan Ding Hao. Seorang pejuang harus melindungi rasnya. Saat ini bukanlah pembicaraan kosong.
Slogan-slogan dalam perjanjian aliansi primitif telah dilupakan oleh para murid jenius dari sekte bangsawan dan sekte besar, namun slogan-slogan itu masih merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pejuang di bawah. Tidak perlu kehidupan setelah kematian. Dalam kehidupan ini, kakak Guo adalah saudara lelakiku yang baik. Ding Hao melakukan pukulan backhand di tanah, 3 es berkilauan melintas. Ding Hao membantu Guo Nu duduk di depan es, dia berlutut sambil berkata, "Hari ini, aku, Ding Hao, dan kakak Guo menjadi saudara angkat." Setelah kata-kata seperti itu, Ding Hao memberi hormat 3 kali. Setelah semua ini, Ding Hao berkata dengan serius, "Kakak Guo, beritahu aku siapa yang membunuhmu." Bahkan jika Ding Hao mengejar mereka sampai ke ujung bumi, aku harus menemukan mereka satu persatu dan membunuh mereka pedang demi pedang. Petik 2. Belum pernah ada momen seperti sekarang ketika Ding Hao memiliki keinginan untuk menghunus pedangnya untuk membunuh orang. Guo Nu tetap diam tentang masalah ini, tapi mendongak dan tertawa. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Guo Nu bisa bertemu dengan seorang pemuda jenius dalam hidupku yang sepi, sebelum aku mati. Hahaha, hahaha. Jadilah layak untuk hidup ini, jadilah berharga dalam hidup ini. Tertawa berdampak pada luka di tubuh. Darah berceceran seperti air mancur, salju putih diwarnai, dan gaun Ding Hao menjadi merah. Setelah tertawa, Guo Nu meninggal dengan senyuman di wajahnya. Ketika Ding Hao ingin menyelamatkannya lagi, dia tidak berdaya. "Kakak Guo, kamu tidak mau memberitahuku siapa musuhmu. Apakah kamu khawatir akan membuatku kesulitan?" Ding Hao menghela nafas, "Tapi dari lukamu dan sisa ki yang rusak di tubuhmu, aku sudah mengetahui bahwa itu pasti orang-orang dari Tranquility Academy, kan? Jangan khawatir, siapapun itu, aku ingin mereka membalasnya dengan darah." Setelah kata-kata itu, Ding Hao berdiri dan menghela nafas dengan sedih. Kesedihan itu bagaikan siulan anak panah yang membelah bambu terus-menerus, bergema di pegunungan, hutan, dan salju. Ding Hao menggali lubang besar di tanah dengan pedang merah tua berbentuk naga, dan mengaduk salju di tanah dengan embun beku misterius dan ki untuk melemparkan peti mati es tempat tubuh Guo Nu dikuburkan. Pedang panjang Guo Nu ditancapkan ke tanah sebelum makam sebagai batu nisan. Ding Hao menggunakan pedangnya yang berkarat sebagai kuas, dan menyapukan sederet karakter di atasnya. Seorang master, makam Guo Nu di desa lembah. Pembuat batu nisan Ding Hao dari sekte pencari ilmu pedang. Setelah semua ini, kemeja Cian Ding Hao diwarnai dengan darah. Dia melakukan pemeriksaan cermat sejenak. Ia mengidentifikasi jejak kaki yang hampir tertutup salju luas. Seperti kilat, dia mengejar. Tidak ada yang menyangka dampak kematian Guo Nu terhadap pandangan dunia Ding Hao di dunia yang dingin ini. Akibatnya, ketika perbuatan Ding Hao, kaisar tertinggi pedang dan pedang, dicatat dalam banyak karya klasik selanjutnya, mereka tidak dapat menyembunyikan perkenalan dan pujian mereka terhadap Guo Nu, seorang pria kecil yang seharusnya dilenyapkan di sungai yang tak ada habisnya, waktu. Sekitar 2 kilometer jauhnya, di bukit bersalju, beberapa orang dari Tranquility Academy sedang menikmati pemandangan salju di waktu senggang mereka. "Saudari Junior Xianer, sudah waktunya kita kembali." Para tetua sekte pasti sangat khawatir karena insiden besar seperti itu telah terjadi di reruntuhan kuno. Seorang murid halaman dalam di Akademi Tranquility mengambil hati dengan senyuman. Gadis berambut perak itu tertawa, "Kembali. Apa yang bisa kita lakukan saat kita kembali ke sana? Ini salju lebat pertama tahun ini, dan aku masih ingin bersenang-senang." Hihi, lucu sekali memikirkan tentang kultivator nakal yang tinggi itu. Saya pikir dia adalah pria yang tangguh. Tapi pada akhirnya, dia malah berlutut dan memohon belas kasihan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan membunuhnya dengan pedang sejak awal. Saya telah membuang banyak waktu. Haha, bahkan manusia besi pun akan meminta belas kasihan di hadapan Suster Junior Xianer, apalagi seorang kultivator nakal rendahan. Murid lain dari halaman dalam memuji. Ya, suatu kehormatan baginya bisa dibunuh oleh pedang Suster Junior Xianer. "Kamu, saudari Junior Xianer, sangat baik sehingga kamu membunuhnya begitu cepat. Jika aku jadi kamu, aku akan menyiksanya hidup-hidup selama 10 hari 10 malam. Dia pantas mendapatkan kesialannya karena berani mendukung bajingan terkutuk itu Ding Hao." Para murid Akademi Tranquility menyanjung gadis berambut perak itu. Jelas sekali,
Meskipun gadis berambut perak Lucianer ini memiliki kekuatan rata-rata, dia memiliki status yang sangat tinggi. Oleh karena itu, selain murid-murid halaman luar ini, bahkan kedua murid halaman dalam pun sopan dan menyanjungnya. Gadis berambut perak itu tertawa puas. Aku akan membuat bajingan kecil bernama Ding Hao, cepat atau lambat suatu hari nanti tidak dapat bertahan hidup dan memohon kematian. Lucianer tertawa, mengertakkan gigi. Namun pada saat ini, benarkah? Aku khawatir kamu tidak akan mengalami hari itu. Suara yang jelas, dengan rasa dingin yang tak terbatas dan ledakan niat membunuh, terdengar di telinga semua murid dari Tranquility Academy. Wajah Lucianer berubah, dan yang lain merasa gugup tanpa alasan apapun. Mereka merasa pusing. Seorang pria berkemeja cian berlumuran darah tiba-tiba muncul dalam jarak ratusan meter, dan dia melintas dengan 1 langkah, 10 langkah kemudian, dia sudah sampai di depan kerumunan. Ding Hao. Lucianer mengertakkan gigi dan memanggil nama itu dari dalam tenggorokannya. Hei, apakah pemuda tampan ini Ding Hao? Dia bukan kekuatan super, dan sangat berani menantang paman bela diri Tianyang. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa hidup atau mati. Seorang murid halaman dalam yang kurus dan tinggi keluar dengan wajah menghina dan berkata, "Wah, apakah kamu sudah gila? Saya tidak percaya kamu ingin menjadi terkenal dengan menantang kakak senior kami Tianyang." Menantang master terkenal adalah cara tercepat untuk menjadi terkenal bagi banyak pejuang tak dikenal. Ding Hao bahkan tidak melihatnya. Matanya tertuju pada gadis berambut perak, Lucianer. Dia mengucapkan kata demi kata, "Apakah kamu membunuh Guonu?" "Guonu? Siapa Guonu?" Lucianer tersenyum acuh. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum, "Oh, maksudmu kultivator nakal yang tinggi, bodoh, dan rendah hati itu." "Ya, aku membunuhnya. Lalu kenapa? Apakah dia temanmu? Sayang sekali kamu terlambat dan belum melakukannya." Terlihat sangat menyenangkan. Hati Ding Hao mendidih karena niat membunuh. Dia mendekat perlahan dan berkata, "Pertunjukan yang bagus." Terkikik, "Tentu saja, itu pertunjukan yang bagus. Kamu belum pernah melihat temanmu dipotong-potong pedang demi pedang. Terlebih lagi, kamu belum pernah melihat foto indah dia berlutut di depanku dan memohon bantuan, untuk bertahan hidup dan meninggalkan kejayaan para pejuang." Lucianer tersenyum jahat, "Bagaimana, apakah kamu merasa sangat menyesal?" Dia tidak takut. Di sampingnya, 2 murid halaman dalam dengan kekuatan realem prajurit bela diri. Selain itu, dia tidak percaya bahwa dalam lingkungan seperti itu, Ding Hao tidak bisa berbuat apa-apa terhadap murid Akademi Tranquility. Terlebih lagi, identitasnya berbeda dan dia sangat mulia. Lucianer berkata sedemikian rupa sehingga membuat marah Ding Hao. Dia ingin menghargai ekspresi menyakitkan namun tidak berdaya dari Ding Hao. "Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang pedang panjang ini?" Lucianer mengeluarkan pedang panjang besi meteorit raksasa yang rusak dari cincin penyimpanan dan tersenyum lebih tidak bermoral. "Adikmu yang baik mendapatkan sampah dari reruntuhan sekte kuno. Pengecut itu memberikannya kepadaku ketika dia memohon untuk nyawanya." Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi lebih dingin. Mulut ular bambu hijau dan jarum ekor tawon keduanya tidak beracun, dan yang paling kejam adalah hati wanita. "Hari ini, aku percaya kata-kata seperti itu, Jalang. Sekarang kamu sudah mengakuinya, kamu harus mati bersama kakak Guo hari ini." Suara itu masih terdengar di udara. Ding Hao mengambil sesuatu di ruang kosong. Cahayanya menyala, dengan pedang bermotif naga di tangan kirinya dan pedang berkarat di tangan kanannya. Ding Hao penuh semangat dengan kepingan salju kristal es berkilauan di sekelilingnya. Dengan niat membunuh yang melonjak, Ding Hao memutuskan untuk melakukan pertarungan cepat sehingga dia bisa menggunakan pedang dan pedang pada saat yang bersamaan. Hahaha. Murid dalam Akademi Tranquility tertawa mencemooh ke langit, "Haruskah kita mati bersama orang itu? Bisakah kamu membuat kami melakukannya sendirian?" "Haha, ini adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar." Petik 2. Dia melangkah keluar dengan wajah menghina dan menghunus pedangnya di pinggangnya. "Kamu, binatang kecil, kamu punya janji dengan paman bela diri Tianyang. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, agar tidak merusak reputasi paman bela diri Tianyang. Namun, aku harus memberimu pelajaran yang bagus." Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Hembusan angin tiba-tiba datang dan menghantam puncak bersalju tebal di tanah, memercikkan kristal es. Semua orang hanya merasakan angin bertiup kencang.
Ding Hao dan murid dari murid halaman dalam sudah bertarung satu sama lain. Tak lama kemudian rentetan suara mendesis sebagai hujan badai menghantam pisang terdengar terus-menerus, diiringi suara dentang hantaman senjata dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Kepingan salju dan salju di tanah diledakkan dan beterbangan di langit. Lalu yang terciprat adalah tetesan darah. Wah, suara desisan terakhir berhenti. Ding Hao perlahan keluar dari kepingan salju yang beterbangan dan bunga darah. Dia berlumuran darah, dan kemeja ciannya juga berlumuran sutra hitam dan noda darah merah. Darah menetes di separuh wajahnya dan juga menetes sedikit demi sedikit di sepanjang alur pedang berkarat dan pedang berbentuk naga yang tergantung ke tanah, seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka, mendekati semua orang di ketenangan. Akademi, di belakangnya, murid halaman dalam membekuk kaku di salju. Master Realem prajurit bela diri yang menghina, dengan pedang di tangannya digiling menjadi puing-puing baja halus dan pakaiannya rusak, penuh dengan banyak luka pedang dan pedang, seolah-olah dia dibunuh dengan memotong-motong tubuhnya, tulang-tulang di bawahnya adalah terbuka. Darah di salju mengalir ke tanah. Sangat menyedihkan. Serangkaian suara sedih yang tidak manusiawi terdengar dari tenggorokannya. Semua murid Akademi Tranquility ketakutan. Bagaimana mungkin? Kakak senior Wang adalah murid halaman dalam dan kekuatannya berada di puncak alam prajurit bela diri dengan satu bukaan. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Ding Hao? Itu hampir seperti insta-kill. Kamu, beraninya kamu. Gadis berambut perak Lucianer juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ding Hao benar-benar berani membunuh murid Akademi Tranquility, dan kekuatannya sangat tinggi hingga level ini. Kekhawatiran dan kepanikan yang tak terkendali muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Terutama mata Ding Hao yang dingin seperti kematian membuat Lucianer tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar. Semuanya, jangan takut, dia hanya satu orang, ayo bertarung bersamanya. Tanpa diduga Ding Hao membunuh murid halaman dalam di Akademi Tranquility. Bahkan jika kita membunuhnya hari ini, kita adalah pihak yang masuk akal. Lucianer menggertakkan giginya, siapapun yang membunuhnya akan diberi imbalan besar setelah aku memberitahu ayahku, Penatua Lu ketika kita kembali. Akan selalu ada pria pemberani yang mendapat imbalan besar. Kata-kata Lucianer membangkitkan keberanian para murid Akademi Tranquility. Ya, Ding Hao hanya satu orang. Sekalipun dia penuh besi, berapa banyak paku yang bisa dia tempa? Apa yang harus kita takuti? Terutama murid halaman dalam lainnya yang berpikir bahwa kekuatannya lebih tinggi daripada orang yang dikalahkan oleh Ding Hao. Dia tertawa liar. Dari karung kulit di bagian belakang, ia mengeluarkan 3 batang besi sepanjang setengah meter, segera merakitnya, dan menggabungkannya menjadi tombak besi dengan 2 ujung yang tajam. Tombak itu menari seperti angin. Dia melemparkan dirinya ke Ding Hao. Murid lain dari Akademi Tranquility mengeluarkan senjata mereka dan mengerumuninya. Hanya Lucianer yang bertindak sesuai dengan keadaan. Alih-alih bergegas maju dengan gegabah, dia diam-diam mundur ke belakang. Tidak ada yang tahu mengapa dia merasa tidak beruntung. Pertarungan dimulai dalam sekejap. Dengan suara siulan yang keras, Ding Hao, yang ditutupi kepingan salju perak dan kristal es, melompat dan berjalan maju. Akibatnya dia bertabrakan dengan murid halaman dalam dengan tombak berujung 2. Dentang, 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 tepuk, tepuk. Serangkaian benturan logam dan suara pecah diikuti percikan darah dan daging beterbangan ke segala arah. Murid halaman dalam berteriak ngeri. Tombak besi setebal pergelangan tangan di tangannya ternyata dipotong cun demi cun. Dalam badai pedang berkarat dan pedang berbentuk naga di tangan Ding Hao, tangan murid itu juga terpotong di bagian pergelangan tangan. Sebelum jeritannya selesai, saat berikutnya, rasa sakit yang tak terkatakan seperti diretas menggulungnya dan membanjirinya seperti air pasang. Cahaya darah menyebar dan dia kehilangan intuisinya. Seperti garis layang-layang yang putus, dia jatuh ke tanah dengan lemah. Dengan hanya satu pertarungan tatap muka di langit, Ding Hao membunuh tuan terkuat ini. Dengan menggabungkan penggunaan pedang dan pedang, bahkan jika lawannya lebih dari 3,5 alam kecil, dia tidak dapat menahan momentum dan niat membunuh Ding Hao. Tapi sampai saat ini para murid Akademi Tranquility yang berteriak untuk bergegas baru saja mendekati lingkaran pertempuran. Ketika tubuh murid halaman dalam yang berlumuran darah jatuh dari udara di depan mereka, dan lebih dari selusin murid Akademi Tranquility semuanya membeku, dan seperti disambar petir mereka berdiri di sana dengan kaku. Rasa dingin yang membekukan yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dari tulang ekor hingga ubun-ubun tengkorak hampir menghancurkan dahi, meninggalkan kekosongan di otak mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Pembunuhan lain. Murid halaman dalam yang berada jauh di atas yang lain bahkan tidak tahan satu gerakan pun. Mengerikan sekali. Dalam hal ini, bahkan jika lebih dari selusin orang diikat menjadi satu, mereka tidak akan menjadi saingan dari maniak ini. Dalam sekejap, keberanian seluruh orang lenyap. Disapu oleh mata Ding Hao yang seperti pisau dan dingin, semua orang merasa membeku dalam sekejap, dan mereka tidak berani bergerak atau memiliki ide untuk melarikan diri. Beberapa orang memarahi Lucianer dengan tenang. Itu semua adalah kesalahan wanita jalang ini yang telah menimbulkan masalah di mana-mana karena bergantung pada latar belakang keluarganya. Sekarang dia mendapat masalah dengan iblis besar Ding Hao tanpa batasan apapun. Sepertinya bencana akan segera menimpanya. Apa yang harus dia lakukan? Mereka semua ketakutan karena akalnya. Berlutut, Ding Hao perlahan mendekati murid-murid Akademi Ketenangan itu, dan suaranya begitu dingin seolah-olah berasal dari neraka yang dalam. Ah, para murid Akademi Tranquility semuanya tercengang. Mereka merasa bingung karena pertama kali tidak tahu apa maksud Ding Hao dan tidak tahu harus berbuat apa. Berlututlah atau mati. Ding Hao meniup butiran darah di pedang dan berkata dengan ringan, "Kamu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada kakakku Guo, dan sekarang kembalikan itu padamu." Sekarang, para murid Akademi Tranquility mengerti. Celepuk, Ding Hao tidak perlu mengatakannya untuk ketiga kalinya. Hampir tanpa ragu sedikit pun, murid Akademi Tranquility semuanya berlutut satu persatu. Bagi mereka, selama mereka selamat, bagaimana jika mereka berlutut? Terlebih lagi, mereka berlutut di hadapan atasan yang lebih kuat dari mereka. Tidak ada kegembiraan balas dendam di wajah Ding Hao. Sebaliknya, dia menghela nafas dan merasa sedikit sedih, kasihan sekali. Semangat kepahlawanan kakak Guo mati di tangan kalian. Para penjahat, kami semua berlutut dan memaafkan kami. Kami bahkan menyerahkan martabat prajurit, kami salah, pria sopan Ding Hao. Kelompok orang ini memohon kepada Ding Hao dengan ratusan cara, sama sekali mengabaikan sarkasme dalam kata-kata Ding Hao. Mereka rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Jika kamu berlutut, kakak Adler Guoku bisa hidup kembali. Aku akan membiarkanmu berlutut sampai mati. Sayangnya, jadi, kamu masih harus pergi ke jalan menuju dunia bawah. Pergilah ke Penatua Broteher Guoku untuk meminta maaf mohon ampun. Selangkah demi selangkah, Ding Hao pergi ke kerumunan yang berlutut di tanah. Nada suaranya tenang dan mengerikan, namun mengandung rasa dingin yang terpancar di wajah mereka. Kemanapun dia lewat, rasa dingin yang mengerikan menyebar seperti wabah penyakit. Para murid Akademi Tranquility yang berlutut di tanah telah lama kehilangan semangat, mereka ngeri menemukan bahwa sedikit embun beku perak di sepanjang tanah menyebar ke mereka, dan kemudian vitalitas mulai menurun dengan cepat, sehingga mereka tidak bisa bergerak, dan mereka hanya bisa diam-diam menunggu datangnya kematian. Saat Ding Hao berjalan melewati kerumunan, lebih dari selusin murid Akademi Tranquility menjadi patung es. Berlututlah di tanah selamanya dan bertobatlah pada kakakku Guo. Ding Hao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian matanya memandang jauh dan tertuju pada Lucianer, gadis berambut perak. Bagaimana denganmu, kamu pelayan murahan? Lucianer tampak pucat dan ingin melarikan diri. Tapi dia tidak berani berbalik. Karena dia tahu betul bahwa dia bukanlah saingan Ding Hao di Qinggong. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan aura Ding Hao telah menguncinya dengan kuat, hanya membeku sementara tanpa diluncurkan. Begitu dia bergerak, dia akan disambar petir dan serangan mengerikan akan melahapnya seketika. Kamu benar-benar berani membunuhku. Lucianer menggigil dan bertanya. Mata Ding Hao dingin dan niat membunuhnya keluar. Berlutut, dia berkata, berlutut. Lucianer tersengat oleh mata Ding Hao. Ding Hao sepertinya melihat sampah. Lucianer begitu ketakutan hingga dia berteriak histeris dengan gemetar, aku. Hahaha, Ding Hao, siapa kamu? Kamu ingin aku berlutut? Haha, menurutmu apakah semua orang akan memohon belas kasihan padamu? Bermimpilah, aku tidak akan seperti omong kosongmu, kakak Guo, yang pada awalnya hanya berpura-pura menjadi pria tangguh dan kemudian berlutut untuk memohon belas kasihan pada akhirnya. Benarkah, menurutmu kakakku Guo memilih berlutut karena dia takut mati? Mata Ding Hao berkaca-kaca, tapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Salah.
Orang-orang sepertimu bajingan tidak akan pernah berpikir bahwa dia melepaskan harga diri seorang pejuang bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia adalah penjaga sebuah desa pegunungan kecil. Dia ingin mempertahankan hidupnya agar tetap bisa bertahan, menjaga ratusan nyawa tak berdosa di desa selama musim dingin yang panjang ini. Lucianer tiba-tiba tampak pucat. Jadi, para pelayan murahan, jangan bandingkan kakakku Guo denganmu, karena kamu tidak pantas. Kata Ding Hao, tampak seperti binatang pendendam, menatap gadis berambut perak pucat di hadapannya. Mengeksekusi orang jahat dengan pedang. Gadis berambut perak ini adalah kejahatan pertama. Karena kamu tidak berlutut, maka matilah. Ding Hao mengucapkan kata demi kata, dan akhirnya dia tidak mau menunda. Melompat ke udara seperti burung raksasa dan terbang ke arah gadis itu, pedang berbentuk naganya berkilat, dinginnya pedang berkarat itu menekan. Tidak ada kehidupan yang akan dimaafkan. Di bawah cahaya pedang, gadis berambut perak, wajah Lucianer tiba-tiba menunjukkan keganasan yang aneh. Dentang, saat pedang bentuk naga menghantam bagian atas kepala gadis berambut perak Lucianer, itu mengeluarkan getaran seperti besi. Sekelompok bunga api panas yang keras keluar. Ding Hao hanya merasakan pergelangan tangannya bergetar, dan pedang bentuk naga memantul karena kekuatan mundur. Apa-apaan? Ding Hao terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat perisai cahaya keemasan samar, yang tampak kokoh dan penuh keberuntungan. Itu seperti telur emas besar, yang jaraknya sekitar setengah cun, 1 cun setara dengan 3,33 cm dari permukaan tubuh Lucianer. Itu benar-benar menyelimuti dan melindungi gadis berambut perak itu. Perisai emas pucat inilah yang mampu menahan pedang bentuk naga yang tajam. Tampaknya itu adalah perisai baja yang dihantam oleh bilahnya. Percikan tersebar di mana-mana. Cahaya keemasan mengalir di permukaan perisai emas seperti riak. Namun, itu tidak retak, meskipun bilah bentuk naga itu penuh dengan ki. Perisai yang sangat kuat. Dengan pedang dan pedangnya, kekuatan Ding Hao mungkin sama kuatnya dengan seorang master di alam prajurit bela diri dengan 4 lubang, meskipun ia masih berada di alam murid bela diri dengan 7 lubang. Oleh karena itu, layar cahaya emas mampu menahan setidaknya serangan seorang seniman bela diri di puncak martial soldier atau martial mentor realem. Hahaha, Ding Hao, kekuatanmu lebih tinggi dariku, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Lucianer tertawa terbahak-bahak. Perisai Rui emas adalah senjata magis pertahanan tingkat ketiga. Bahkan seorang master di puncak alam prajurit bela diri tidak dapat menghancurkannya. Apakah kamu ingin membunuhku? Lupakan saja. Gadis berambut perak itu tersenyum dengan bangga. Golden Rui Shield adalah kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan ayahnya kepadanya. Setelah distimulasi, layar cahaya keemasan dapat bertahan selama 90 menit, melindungi semua serangan di bawah alam mentor bela diri, termasuk semua dampak kekuatan dan kekuatan internal. Satu-satunya kekurangannya adalah aktivasi senjata ajaib tahap ketiga ini memerlukan waktu dan proses tertentu, yang sedikit rumit. Inilah mengapa Lucianer tidak segera menggunakan Golden Rui Shield dan tidak melarikan diri dari awal. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik Ding Hao. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika dia berani melarikan diri, Ding Hao akan membunuhnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia meminta rekan magang prianya dari Akademi Tranquility untuk menyerang Ding Hao, sementara dia bersembunyi di samping dan diam-diam merangsang perisainya. Sekarang semuanya aman. Karena perisainya telah diaktifkan, tidak akan ada bahaya. Lucianer sangat gembira. Dia tidak percaya bahwa Ding Hao, seorang murid di alam murid bela diri, dapat memecahkan perisai Rui emas miliknya. Lupakan, bagaimanapun, kamu sudah mati hari ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa membelah cangkang kura-kuramu. Ding Hao mencibir. Dia kemudian mulai memutar dengan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Dia membuat badai pedang-pedang. Cahaya pedangnya seperti kilat. Ada banyak bayangan pedang. Ding Hao seperti gasing keperakan yang berputar gila-gilaan dengan kecepatan tinggi. Banyak sekali percikan api yang keras disertai dengan suara keras dari besi dan batu. Pedang berkarat dan bilah bentuk naga terus-menerus mengenai layar cahaya keemasan dan pada saat yang sama, Lucianer terpaksa mundur lagi dan lagi. Udara penuh dengan kekuatan ki, yang setajam pisau. Kepingan salju di tanah beterbangan seperti semprotan putih yang bergulung di sungai. Namun, perisai emas, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak retak sama sekali, seperti pilar yang kokoh. Hahaha, menyerahlah.
Aku sudah memberitahumu bahwa perisai Ruyi emas milikku adalah senjata magis pertahanan tingkat ketiga. Dengan kekuatanmu yang buruk, kamu tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Aku juga dapat memberitahumu bahwa aku baru saja mengirimkannya secara diam-diam, keluarkan panggilan minta tolong. Sebentar lagi para master dari Akademi Ketenangan kita akan datang. Ding Hao, sebaiknya kau memikirkan cara memohon padaku agar melepaskanmu. Mata indah Lucianer dipenuhi dengan kebencian. Dia telah memutuskan bahwa begitu master akademinya tiba, dia akan menghapuskan seni bela diri Ding Hao terlebih dahulu, dan kemudian menyiksanya dengan kejam dan memotong-motongnya. Pria ini harus mati karena penampilan Ding Hao barusan membuat gadis kecil yang jahat dan manja itu merasa sedikit waspada dan takut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuhnya. Tampaknya Ding Hao benar-benar merasa sulit untuk menghancurkan perisai ini. Ding Hao mengerutkan kening dan berhenti menyerang. Untuk kekuatannya saat ini, senjata sihir pertahanan tingkat ketiga terlalu kuat untuk dipecahkan. Baru saja dia berubah menjadi badai pedang-pedang dan langsung melakukan 108 serangan pedang dan 97 serangan pedang. Semua serangannya tampak sangat cepat dan tanpa tujuan, namun kenyataannya tidak. 36 serangan pedang pertama dan 21 serangan pedang menghantam setiap tempat di Golden Ruyi Shield. Selama proses ini, Ding Hao mencari kelemahan senjata magis pertahanan ini, dan 72 serangan pedang dan 76 serangan pedang terakhir mengenai secara akurat di tempat yang sama, yang merupakan tempat terlemah di perisai Ruyi emas yang ditemukan oleh Ding Hao. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa memecahkan perisai emas untuk memberikan pukulan fatal pada Liu Xianer. Waktu hampir habis. Jika dia melewatkan kesempatan ini dan ketika para master Akademi Ketenangan tiba, di bawah perlindungan ketat mereka, mustahil membunuh gadis jahat ini untuk membalaskan dendam saudara Guo. Setelah berpikir singkat, Ding Hao mengambil keputusan. Lakukan saja. Dengan cahaya putih berkedip di tangannya, pedang berkarat dan pedang darah telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya, dan pedang batu, yang dia peroleh di perpustakaan luar angkasa reruntuhan, muncul di tangannya. Gumpalan kekuatan Qi yang sangat kuno mengalir dari pedang dan pedang. Itu juga merupakan senjata ajaib, tetapi setelah invasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu bukanlah senjata ajaib tingkat pertama. Hahaha, apakah ini kartu tersembunyimu? Liu Xianer tertawa dengan nada menghina setelah kekhawatiran singkat. Tampaknya sekte pencari ilmu pedang terlalu miskin. Mereka memberimu senjata yang tidak berguna seperti itu, malu pada sektemu. Menyerahlah, Ding Hao, apakah kamu ingin menghancurkan perisai Ruyi emasku dengan sampah ini? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lucianer tertawa terbahak-bahak. Dia sekarang merasa lega sepenuhnya. Ding Hao tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Dia memandang Ding Hao seolah-olah dia adalah seekor monyet. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Namun, saat berikutnya, senyuman Liu Xianer tiba-tiba membeku karena dia melihat pemandangan yang luar biasa. Sekumpulan api merah terang terbang keluar dari tangan kiri Ding Hao dan langsung memenuhi seluruh pedang batu. Lampu merah itu seperti darah mengalir, tampak mengerikan. Api, lapisan gula Qi, dua Qi yang berlawanan muncul dalam tubuh satu orang. Bagaimana ini mungkin? Lucianer bahkan mengira dia salah dan tanpa sadar menggosok matanya. Setelah dia melihatnya berulang kali, dia yakin bahwa pemandangan di depannya itu benar. Dia benar sekali. Gambaran I Ching Qi dan nyala api sangat mengerikan dan di luar pemahamannya. Sebagai keturunan langsung dari Akademi Ketenangan tingkat tinggi, Lucianer telah mulai mempelajari teori seni bela diri yang tak terduga sejak dia masih muda. Dia telah dilatih oleh orang tua, keluarganya. Pengetahuannya jauh lebih kaya daripada pengetahuan murid biasa di 9 sekte. Namun, meski begitu, di antara semua keterampilan sihir seni bela diri tak terduga yang telah dia pelajari dalam 14 atau 15 tahun terakhir, bahkan keterampilan sihir tingkat dewa yang legendaris itu, tidak ada metode yang membiarkan seseorang menggunakan Qi dan menembakkan Qi pada saat itu, waktu yang sama. Api dan air tidak cocok. Itu adalah kebenaran abadi sejak zaman kuno. Begitu seseorang mengolah dua Qi yang memiliki dua sifat berlawanan pada saat yang sama, kemungkinan besar dia akan menderita kekacauan penyimpangan Qi karena kekuatan pengecualian. Itu adalah bunuh diri. Faktanya, belum lagi dua Qi yang berlawanan, bahkan mengolah sifat tanah dan sifat kayu, yang saling mempromosikan, juga dilarang. Namun, Ding Hao sekarang melanggar aturan tersebut.
Api merah terang dan icingki seperti merkuri muncul di sekujur tubuhnya pada saat yang sama, menunjukkan keadaan aneh air dan api yang bercampur. Sungguh luar biasa bahwa dua energi yang sangat berbeda bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tidak peduli seberapa keras Liu Xianer mencoba mencari tahu, dia tidak menemukan ketidakharmonisan dan pengecualian dari aura energi Ding Hao. Tidak ada konflik energi yang seharusnya terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Xianer sangat terkejut. Pada saat ini, firasat buruk muncul di benaknya. Keadaan aneh Ding Hao membuat gadis kecil yang kejam ini secara naluriah merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berikutnya, sebelum dia dapat membuat reaksi kedua, Ding Hao, yang tertutup es dan api, sudah bergerak. Kecepatan pedang es dan pedang api di tangannya tiba-tiba melambat. Mereka perlahan-lahan memotong ke bawah dengan panas yang ekstrim dan dingin yang parah. Kecepatannya sangat lambat seolah-olah itu adalah gerakan lambat. Tampaknya Ding Hao sedang mengangkat dua gunung kuno yang sangat berat dan dengan susah payah menurunkannya. Kedua senjata itu sebenarnya sangat ringan bagi Ding Hao, tetapi pada saat ini, kedua senjata itu tampak sangat berat. Senjatanya terlihat bergerak lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Jantung Liu Xianer berdetak kencang tak terkendali. Dia merasakan ancamannya. Sebelum dia dapat memberikan tanggapan apapun, pedang bentuk naga Ding Hao, yang ditutupi dengan api merah yang aneh, dan pedang, yang melepaskan icingki yang dingin, telah mengenai pita emas di permukaan perisai ruyi emas dan jelas meninggalkan hantu di dalam udara. Terlebih lagi, hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang titik yang sama. Saat pedang dan pedang jatuh pada saat bersamaan, es dan api akhirnya bertabrakan. Nyanyian es dan api bagaikan simfoni kematian yang dingin dan kehidupan yang penuh gairah, diiringi kekuatan baru yang aneh. Merusak, Ding Hao berteriak keras. Pada saat ini, itu adalah ledakan kekuatan maksimal Ding Hao. Dua kekuatan, kristal api surga yang ekstrim, dan kristal es neraka yin ekstrim, didorong dengan panik olehnya dan berkembang tanpa syarat. Di antara saluran tangan pertama Shaoyin dan Ren Meridian miliknya, lebih dari selusin lubang berkilauan seperti bintang, dan cairan ki di dalamnya berputar dengan cepat, mendorong kekuatan aneh yang tak ada habisnya. Kekuatan misterius dan aneh ini diciptakan oleh dua vena bumi roh misterius, yang langka, tata letak Feng Shui alami selama reruntuhan sekte kuno itu. Kedua urat bumi terbentuk secara alami dalam waktu puluhan ribu tahun. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas, di antaranya berbagai kekuatan misterius belum sepenuhnya dieksplorasi oleh Ding Hao. Meski begitu, itu sudah sangat menakjubkan. Kekuatan mengerikan ini datang ke dunia untuk pertama kalinya. Saat ini, dunia seakan sedang merayakan dan bersorak. Di langit, bahkan ada berbagai penampakan. Petir ungu merobek langit. Saat itu masih turun salju dan kabut memenuhi udara. Saat ini, Ding Hao tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Es dan api melingkari tubuhnya dan rambut hitamnya menari tertiup angin. Matanya dipenuhi cahaya terang. Dengan semua ototnya yang menonjol, dia tampak lebih tinggi belasan sentimeter dalam sekejap. Dia tampak seperti manusia dewa yang turun ke dunia. Merusak, teriakan nyaring itu terdengar seperti guntur yang menggelegar, mengguncang butiran salju di pepohonan dan di bebatuan. Liu Xianer ketakutan. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Telinganya berdengung seolah ada jam raksasa yang berdenging di telinganya. Saat berikutnya, pedang es Ding Hao bertabrakan dengan pedang apinya. Api ajaib dan es ajaib, yang melekat pada pedang dan pedang, mulai saling tolak-menolak dan menghancurkan satu sama lain seolah-olah sepasang kekasih yang saling membenci setelah masa gairah. Ledakan yang terus-menerus menghasilkan kekuatan baru yang aneh. Yang ada hanya seutas benang dari kekuatan ini, seperti perambut, namun memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Hanya ada 3 serangan, tapi itu jauh lebih kuat dari semua serangan yang dilakukan Ding Hao sebelumnya. Secara teoritis, senjata magis tingkat ketiga yang solid, Golden Ruyi Shield, hanya bisa dipatahkan oleh seorang seniman bela diri di Martial Mentor Realm. Namun, banyak retakan putih kecil muncul di permukaannya. Itu, rusak, bagaimana ini mungkin? Liu Xianer sepertinya tersambar petir, dan sepertinya retakan juga muncul di hatinya. Dia merasa sangat terkejut hingga jiwanya keluar dari tubuhnya. Ledakan, momentum dan kekuatan tumbukan yang mengerikan, melalui perisai, menghantam tubuhnya. Engah, Liu Xianer hampir memuntahkan satu seteguk darah. Untungnya,
meskipun ada beberapa retakan pada perisai Rui emas, namun tidak rusak. Saat berikutnya, senjata ajaib tingkat ketiga ini mulai memperbaiki dirinya sendiri dan melawan kekuatan tersebut. Itu memancarkan pita emas dengan keras, memancarkan kekuatan ajaib dengan gila-gilaan, melarutkan kekuatan baru yang aneh itu, dan menahan sepasang senjata ajaib dengan dua sifat kekuatan yang sangat berbeda dengan kuat. Melihat ini, jiwa Liu Xianer kembali ke tubuhnya. Tapi di saat berikutnya, Ding Hao menarik napas dalam-dalam. Dadanya membuncit, dan kekuatan yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia menghantam tanah dengan kakinya, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Tanah berbatu retak dengan retakan seperti jaring laba-laba di sekitar lubang itu. Kemudian tubuh Ding Hao berputar seperti kincir angin, dan pedang serta pedangnya seperti dua sayap besar. Setelah berputar 360 derajat, pedang dan pedang itu kembali menebas permukaan perisai Rui emas dengan kejam. Ledakan, serangan itu seperti sambaran petir yang merusak dari surga ke-9. Liu Xianer membuka mulutnya dan ingin berteriak. Tapi suaranya belum keluar, ki es dan api ki seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam tubuhnya, dengan panik mengalir ke dalam tubuhnya. Tenggorokannya tersumbat oleh cairan manis dalam sekejap. Dia mendengar suara kaca pecah, Liu Xianer memuntahkan seteguk darah dan kemudian melihat ada lubang seukuran jari di perisai emas. Kekuatan baru yang lebih aneh yang diciptakan oleh kombinasi es dan api menerobos perisai emas dan menyerbu masuk dari lubang kecil yang pecah dan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuhnya. Ah! Liu Xianer berteriak dengan panik. Dia merasa seolah-olah dia telah dipotong-potong. Rasa sakit yang tak terlukiskan, seperti gelombang pasang, membuat matanya hitam. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Liu Xianer begitu dekat dengan kematian. Sentuhan dingin, seperti sabit kematian, telah mengaitkan leher putih halusnya saat ini. Aku sungguh, seharusnya tidak memprovokasi Ding Hao yang seperti monster. Jika aku tidak memprovokasi dia, dia penuh penyesalan. Namun, dia tidak mempunyai kesempatan kedua. Saat berikutnya, sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut Liu Xianer. Angin bersiul di telinganya dan pemandangan di sekitarnya mundur. Dia dengan cepat terbang mundur seperti balon kempes. Mati. Ding Hao tidak merasa kasihan. Cahaya merah dan cahaya perak memenuhi udara. Di bawah alisnya yang berbentuk pedang, matanya yang seperti bintang bersinar dan wajahnya dingin dan tidak berperasaan. Ding Hao seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Dia berjalan maju dengan langkah besar dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang dan pedangnya lagi dan ingin mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Tidak, aku salah, aku bersedia membayar berapapun harganya, tolong lepaskan aku. Di hadapan Ding Hao yang begitu mengerikan, kesombongan dan penghinaan yang dimiliki Liu Xianer sebelumnya tidak ada lagi. Dia menangis dan dengan panik berteriak minta ampun, gemetar ketakutan, air mata, dan ingus. Terlambat. Gunakan hidupmu untuk menebusnya. Hati Ding Hao sedingin besi. Ding Hao akan segera berhasil membalas kematian Guonu, tapi saat ini, di kejauhan, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Beberapa lolongan yang jelas dan panjang, mengguncang awan, datang dari kejauhan di atas puncak bersalju. Ding Hao kemudian melihat 3 aliran cahaya dengan warna berbeda terbang melalui kehampaan dan bergegas menuju ke sini. Kecepatan cahaya yang mengalir mencapai puncaknya, menimbulkan semburan suara keras di udara. Bagaikan gunting besar, membelah awan putih di langit, menyisakan 3 retakan yang tak kunjung hilang dalam waktu lama, seolah-olah ada 3 retakan yang mengejutkan di langit. Momentum yang sangat buruk, mereka semua setidaknya adalah penguasa alam bawaan. Alis Ding Hao bergetar hebat. Mereka adalah Master Akademi Tranquility yang datang ke sini untuk membantu gadis itu. Meninggalkan. Ding Hao membuat keputusan tegas tanpa ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Dia menggunakan semua ki di dantian tengah dan dantian bawahnya. Ki cair di 14 lubang saluran tangan pertama Shaoyin dan Ren Meridian miliknya berputar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dia menggunakan budidayanya sebanyak yang dia bisa dan kemudian menghilang, seperti gumpalan asap, bergegas ke salju yang luas. Ding Hao harus pergi, karena menilai dari momentum cahaya yang mengalir, yang menderu melintasi langit, para master dari Akademi Tranquility setidaknya berada di alam bawaan. Serangan terkuat Ding Hao tidak dapat memblokir serangan terlemah dari master tersebut. Jika dia memilih untuk tetap tinggal, dia tidak hanya tidak bisa membunuh Liu Xianer,
tapi dia sendiri juga akan dibunuh. Faktanya, itu membuktikan bahwa pilihan Ding Hao sangat tepat. Karena pada saat dia menghilang, 3 sosok muncul di tempat yang sama. Jika dia ragu sejenak, dia akan dihentikan oleh mereka dan tidak akan bisa pergi. Ketiganya adalah pria parubaya berusia 30-an, dengan wajah putih dan janggut panjang. Mereka semua tampan dan memiliki penampilan yang sangat mirip. Mereka semua mengenakan topi sarjana dan jubah sarjana polos. Mereka lebih mirip 3 kutu buku yang berkeliling negeri. Di antara mereka, yang pertama membawa kotak buku berwarna merah, memegang buku di tangannya, yang kiri memegang pedang panjang di pinggangnya, dan yang kanan memegang papan gambar diikat di belakang punggungnya dengan sepasang kuas di dalamnya, tangan kiri dan kanannya. Jika beberapa orang yang berpengetahuan luas melihat ketiga orang ini, mereka pasti akan berseru. 3 penegak hukum dari halaman penegakan hukum di halaman dalam Akademi Tranquility. Buku, pedang, dan lukisan. Meski nama ketiga pria itu puitis dan anggun, mereka terkenal kejam sejak debut mereka 30 tahun lalu. Mereka telah membunuh banyak orang. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan musuh Akademi Tranquility dan mereka tidak pernah gagal. Buku, pedang, dan lukisan akan memburumu sampai ke ujung dunia. Ungkapan ini merupakan penilaian terbaik yang diberikan oleh atasan suku manusia di Provinsi Salju. Kemanapun mereka pergi, mereka akan membunuh lawannya meskipun mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka dikenal sebagai keganasan. Panggilan bantuan tadi ada di sini, tapi sepertinya kita terlambat 1 langkah dan musuh sudah kabur. Samar-samar pria pertama berkata, menggambar, sambil menyapu sekeliling dengan matanya yang cerah. Ladang salju di kejauhan dipenuhi darah. 2 murid halaman dalam dimutilasi dengan parah. Di kejauhan, ada sebuah lubang besar. Lucianer, yang juga tidak sadarkan diri, terbaring di tanah. Perisai ruyi emas di sekelilingnya memperbaiki dirinya lagi, masih mengeluarkan cahaya keemasan tetapi musuhnya menghilang. Pemandangan seperti itu sudah menjelaskan segalanya. Siapa itu? Beraninya kamu menyerang dan membunuh murid Akademi Tranquility kami. Pedang, mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan buku, dia memiliki lebih banyak niat membunuh, dan matanya yang cerah bersinar dengan permusuhan yang sama sekali tidak sesuai dengan temperamen berpakaiannya, seperti landak yang siap menyerang orang secara tiba-tiba dan dengan kekerasan. Dia berkata, darahnya belum membeku. Ayo kita kejar dia. Tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, kita harus menemukan orang ini. Segera, dia bergerak dan mulai melacak sekeliling. Tunggu, selamatkan orang dulu, kata, menggambar, tiba-tiba. Dia adalah pria yang biasanya tidak berbicara. Dengan cepat, dia memeluk Lucianer. Jari-jarinya yang putih ramping dengan mudah menembus senjata ajaib tingkat ketiga seolah-olah dia baru saja menembus riak air. Telapak tangannya kemudian menutupi dahi Lucianer dan perlahan memasukkan seberkas api zamrud yang lembut. Lucianer memiliki status tinggi, jadi dia harus aman. Mereka harus menganggapnya serius meskipun mereka juga memiliki status yang tinggi. Wajah, menggambar, tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras. Apa masalahnya? Pedang, dan buku, juga terkejut. Mereka jarang melihat ekspresi terkejut dan tidak terduga seperti ini di wajah, menggambar, karena dia selalu percaya diri. Menggambar, tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan mereka merasakannya sendiri. Pedang, dan buku, muncul bersamaan, mengulurkan telapak tangan mereka, dan memeriksa luka Lucianer. Tiba-tiba mereka berdua kaget. Kedua pria itu saling memandang dan ekspresi wajah mereka menjadi ragu-ragu. Ada energi penghancur yang aneh di tubuh Lucianer. Benar-benar membingungkan. Aku belum pernah melihat energi seperti itu sebelumnya. Ya, itu seperti api tapi bukan api. Itu seperti es tapi bukan es. Ia saling menghasilkan dan membatasi. Dilihat dari tingkat kekuatan ini, hanya di alam mentor bela diri, tetapi kualitasnya tampaknya masih di atas kibawaan. Nada suaranya yang tidak disengaja pada akhirnya mulai terputus-putus. Bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayai kesimpulannya. Kamu benar, sepertinya musuh Lucianer kali ini sangat aneh dan kuat. Kita tidak boleh gegabah. Sekarang bagaimana? Sulit dipercaya kekuatan kita tidak dapat menyelesaikan kekuatan ini. Lucianer harus tahu siapa pembunuhnya, tapi dia sekarang dalam keadaan koma. Aku baru saja melakukan inspeksi dan tidak menemukan apapun.
Musuh mungkin telah melarikan diri. Ini sangat aneh. Kekuatan musuh untuk sementara sulit dibedakan. Dia terlalu misterius dan tidak sesederhana yang kita kira. Dia kemungkinan adalah Spearless atau bangsawan muda dari provinsi lain. Para prajurit di provinsi salju tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan. Kita harus hati-hati. Ya, prioritas utama sekarang adalah merawat Sianer sesegera mungkin. Jika tidak, kekuatan ini akan terus menyebar di tubuhnya dan secara bertahap akan menghancurkan semua vitalitas, menghancurkan fondasi seni bela diri Sianer, dan kemudian merenggut nyawa Sianer sepenuhnya. Akan terjadi hal yang tak terbayangkan konsekuensi. Kembalilah ke akademi, minta para tetua halaman dalam untuk menyelamatkannya. Bagaimana dengan murid lainnya? Apa yang harus kita lakukan? Semua siswa lainnya memiliki master halaman dalam untuk menyelamatkan mereka. Tidak apa-apa, aku yakin mereka akan dapat kembali dengan selamat segera, tapi... Buku, menatap ke arah dua murid halaman dalam yang berlumuran darah tergeletak di kejauhan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kedua orang ini tidak bisa diselamatkan, ayo pergi. Tanda pagar, saat suara itu masih di udara, ketiga orang itu berubah menjadi lampu yang mengalir dan pergi bersama Liu Xianer yang masih koma. Nyatanya, Ding Hao tidak melarikan diri terlalu jauh. Setelah kehabisan jarak sekitar 1 kilometer, ia langsung bersembunyi di bawah hamparan salju sedalam lebih dari 3 meter. Dengan metode menyembunyikan nafas yang diajarkan oleh Master Sabre, dia menyembunyikan seluruh aura seluruh tubuhnya. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari perburuan para Master Akademi Tranquility. Jika dia menggunakan metode penanaman ki sepanjang waktu, bagi para Master itu, dia adalah obor di malam yang gelap. Dia akan sangat mudah ditemukan. Setelah ditemukan, bagi Ding Hao, tidak ada harapan untuk melarikan diri atau melawan. Kucing lucu itu meringkuk di pelukan Ding Hao. Karena telah melahap jiwa atasan kuno, kucing lucu itu tampak mabuk, grogi, tidak bangun, sesekali mendengkur, atau bergerak. Yang membuat Ding Hao lega adalah detak jantung si kecil selalu sangat kuat. Suara detak jantungnya terlalu kuat. Itu seperti menabuh genderang besar, menabuh genderang dan menabuh genderang tanpa henti. Ini sama sekali bukan hati kucing, tapi lebih seperti hati naga yang kuat. Orang ini, apakah itu membuat evolusi legendaris? Asal-usul kucing ini sangat misterius. Master Pedang dan Master Pedang tahu, tapi mereka tidak mau memberitahunya. Ding Hao selalu merasa tidak mengherankan jika ada hal aneh yang menimpa si kecil ini. Waktu berlalu dengan lambat, Ding Hao terus bersembunyi di salju selama 4 atau 6 jam. Sampai Ding Hao memperkirakan bahwa para Master Akademi Ketenangan itu seharusnya pergi bersama Lu Xianer, dia menerobos salju dan keluar dengan hati-hati. Saat ini, salju masih turun lebat dan angin utara bertiup kencang. Tempat ini serba putih dengan butiran salju sebesar bulu angsa. Di sekitar hutan belantara di antara pegunungan, aura liar yang luas melonjak secara diam-diam, misterius dan berbahaya. Dari waktu ke waktu terdengar suara denyutan binatang buas dan binatang iblis. Sayang sekali, hampir saja, sampai akhir, aku gagal menghancurkan perisai Ruyi emas gadis jahat itu untuk membalas kematian saudara Guo. Namun, aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhnya. Suatu hari, aku secara pribadi akan memasuki Ketenangan Akademi dan gunakan pedangku untuk memenangkan keadilan bagi saudara Guo. Ding Hao sedikit menyesal, tapi dia jelas tidak putus asa. Dia dengan sangat serius menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini dan dia tahu bahwa, sampai batas tertentu, dia gagal karena kekurangan sumber daya. Bahkan 10 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang pria untuk membalas dendam. Aku tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Lu Xianer adalah keturunan langsung dari anggota tingkat tinggi di Akademi Tranquility. Dia memiliki segala macam barang berharga, dan ada atasan yang melindunginya. Jika dia tidak keluar dari Tranquility Academy, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, selama pertempuran ini, dia membunuh beberapa murid nominal di halaman luar Akademi Tranquility, yang mungkin menyebabkan banyak masalah. Akademi Tranquility pasti akan mencari masalahnya, jadi dia harus meredakannya dengan kekuatan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Untungnya, ada banyak kontradiksi antara Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan. Banyak murid telah meninggal, bahkan termasuk beberapa murid halaman dalam dan beberapa murid inti. Oleh karena itu, sektenya pasti akan membantunya. Terus-menerus berpikir dalam hatinya,
Ding Hao telah berlari beberapa kilometer jauhnya. Segera setelah itu, di tempat mereka bertemu sebelumnya, Ding Hao akhirnya menemukan yang lain dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Namun, Ding Hao adalah murid terakhir yang tiba di sini. Liu Suifeng, penghancuran satu pedang, dan master lainnya serta murid nominal lainnya sedang menunggu di tempat berkumpul. Mereka semua sangat gembira dan lega melihat Ding Hao. Ding Hao, kamu akhirnya kembali. Li Lan tampak senang. Li Chanyang, Murong Yanzi, dan Yu Zhu-Yao sudah lama menganggap Ding Hao sebagai teman baik mereka. Dengan kekhawatiran di wajahnya, Li Chanyang dengan penuh semangat menepuk bahu Ding Hao. Saat kedua gadis itu melihat Ding Hao tanpa cedera, mereka akhirnya merasa lega dan diam-diam mengangguk ke Ding Hao. Lin Xin, pemuda tampan di Akademi Utara berkemeja kuning, menyapa Ding Hao. Ren Xiaoyao, pria yang sangat beruntung, berada di samping Lin Xin. Dia melahap 2 stik drum emas, seperti orang lapar yang tidak makan daging selama puluhan tahun. Mulutnya penuh dan pipinya melotot. Ding, kakak senior, kamu, di sini. Pria gendut itu mengunyah sesuatu sambil juga menyapa Ding Hao, tetapi tidak ada ruang untuk mulutnya. Apa yang dia ucapkan dengan samar-samar sehingga tidak ada seorang pun tahu apa yang dia katakan. Ding Hao tersenyum dan menyapa satu persatu. Li Muyun, Liang Feixue dan Chen Sheng juga berdiri di tengah kerumunan. Melihat kembalinya Ding Hao, mereka mengangguk memberi salam, tetapi mereka tidak terlalu antusias. Sesuatu menimpa Ding Hao, dan dia teringat pria bertopeng hantu perunggu yang dia temui di matriks sihir dunia bawah tanah roh jahat. Ding Hao dengan hati-hati mengamati ketiga pria itu sejenak, tetapi tidak menemukan apapun, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Lu Pengfei dari Akademi Kaos Hijau Timur berada di samping 3 master dari Aliansi 7 yang terhormat. Ketika dia melihat Ding Hao, dia tidak menyapa, dan menundukkan kepalanya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Liu Kuang, Kuang gila di Akademi Selatan berkemeja ungu masih memiliki ekspresi bangga bahwa dia tidak peduli pada siapapun. Tubuhnya ditutupi kain kasa putih dengan gumpalan darah merah tua yang mengalir samar, dan lukanya belum pulih. Meskipun Ding Hao menyelamatkannya, dia hanya melihat ke atas dan ke bawah Ding Hao, dan mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ding Hao tidak mengatakan apapun. Melihat semua orang masih hidup, dia merasa lega. Meskipun ada perubahan besar yang tak terduga dalam jalur ekspedisi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas di bawah tanah, namun murid nominal yang dikirim oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk uji coba tidak mati dalam pertarungan dan ini juga merupakan keberuntungan. Namun 2 sekte besar, Falling Star Sect dan Tranquility Academy menderita kerugian besar kali ini. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa murid yang meninggal karena Ding Hao saja berjumlah lebih dari 2 kali lipat 10. Ini semua adalah murid baru dengan prospek bagus. Mereka tewas dalam uji coba, yang juga merupakan pukulan besar bagi 2 sekte besar. Hei, di mana Guru Wang? Ding Hao tidak melihat pria sinis Wang Juefeng di antara kerumunan dan dia merasa terkejut. Guru menunggumu, tetapi tidak melihatmu, dia khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Dia tidak melihatmu, tidak mau menunggu di sini, dan dia keluar mencarimu sendirian. Li Lan sekilas menebak pikiran Ding Hao dan tersenyum, jangan khawatir, kekuatannya tidak terduga dan dia tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Suara itu masih terdengar di udara. Wah! Liu Suifeng, penghancur satu pedang, menjentikkan jarinya, dan gumpalan pedang Qi yang terang menerobos ruang hampa. Saat berikutnya, seolah-olah itu adalah gema, terdengar suara melengking dan keras menembus langit. Semua orang merasa pusing saat ini dan Wang Juefeng, pria sinis, telah kembali. Pada saat mendarat, mata pria sinis itu langsung tertuju pada Ding Hao. Matanya setajam kilat, dengan sedikit kekhawatiran yang tidak terselubung. Setelah memeriksa Ding Hao dengan cermat, dia melihat bahwa Ding Hao aman dan sehat. Pria sinis itu mengangguk dan berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan akan tetap hidup selama ribuan tahun. Kamu benar-benar hidup, saya yakin kamu bajingan tidak akan mati begitu saja. Sial, Anda tidak menciptakan kebencian, atau Anda akan mati. Garis hitam segera muncul di dahi Ding Hao. Namun, dia membungkuk hormat kepada guru yang selama ini suka menciptakan kebencian, dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Semua orang bisa melihat bahwa pikiran pria sinis itu menjadi marah tetapi hatinya tetap peduli, hatinya tidak akan pernah sedingin itu.
Sebelumnya, dia menunjukkan kecemasan lebih dari siapapun karena Ding Hao tidak kembali. Dia mencari Ding Hao secara langsung. Kekhawatiran yang terlihat di matanya pada saat pendaratan bukanlah palsu. Ini adalah kekhawatiran yang tulus. Ding Hao mengetahuinya, dan bagaimana mungkin dia tidak bersyukur. Nah, sekarang semua orang telah kembali dengan selamat dan persidangan telah selesai, tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kami akan kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang sekarang. Liu Suifeng, penghancur satu pedang, masih tenang dan acuh tak acuh. Setelah orang-orang beristirahat sejenak, Liu Suifeng memimpin, melepaskan aura yang kuat untuk melindungi orang-orang itu dan berjalan menuju pinggiran pegunungan batu barat dan orang-orang mengikutinya dari dekat. Karena jalan yang akan datang sudah tertutup es dan salju, orang-orang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan saat mereka memasuki gunung. Baru pada pagi hari kedua mereka benar-benar keluar dari pegunungan Western Rock. Liu Suifeng menyebut senjata ajaib itu elang raksasa dan menyuntikkan ki ke dalamnya. Dengan suara gesekan logam dan percikan api, elang raksasa yang awalnya tumpul itu mengembang beberapa kali. Pedang panjang dengan tulisan terukir di gagangnya terbentang seperti sayap, seolah-olah hidup dalam sekejap, dengan momentum menakutkan yang meluap. Orang-orang menaiki punggung elang. Suara elang yang jernih dan tajam menembus langit dan elang besar itu membubung ke angkasa. Tiba-tiba, orang-orang telah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang selama lebih dari 3 hari. Variasi yang terjadi di reruntuhan sekte kuno di Pegunungan Batu Barat telah menarik perhatian 9 sekte besar di Provinsi Salju dan bahkan suku iblis. Semua sekte besar telah melakukan penyelidikan, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara khusus, banyak orang kuat dari generasi tua, diam-diam terkejut dengan informasi yang diungkapkan dari mulut para penggarap nakal dan murid sekte besar yang masih hidup. Banyak orang yang menyadari bahwa reruntuhan sekte zaman dahulu ini tidak sesederhana yang mereka kira di awal. Area dan larangan yang ditembus oleh keajaiban Mutianyang mungkin hanyalah bagian yang paling umum, dan pasti ada banyak rahasia yang harus dikembangkan. Menurut informasi yang tersedia saat ini, ada sisa-sisa orang kuat di zaman kuno yang diam-diam menguasai reruntuhan tersebut. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Untuk sementara, badai itu mengamuk seperti badai dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Salju berkumpul di Pegunungan Western Rock. Di Sekte Pencari Ilmu Pedang, murid-murid seperti Ding Hao, yang telah mengalami variasi di reruntuhan, dipanggil secara langsung oleh lusinan tetua tingkat tinggi di sekte tersebut untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar secara detail, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mereka. Bahkan para pembudidaya nakal yang selamat diinterogasi oleh para master dari berbagai sekte. Bahkan Li Jianyi, kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang, memanggil Ding Hao sekali lagi. Dia samar-samar merasa bahwa akan ada beberapa rahasia dalam diri pemuda ini, jadi dia bertanya kepada Ding Hao tentang keseluruhan perjalanan secara detail. Tentu saja, Ding Hao tidak menceritakan kepadanya kisah-kisah seperti dia membunuh tubuh jiwa atasan zaman dahulu dan mendapatkan energi esensial dari pembuluh darah bumi misterius. Dia juga tidak menceritakan kisah tentang Guonu. Dalam ceritanya dia hampir membunuh semua murid nominal Akademi Tranquility dengan amarah. Dia secara selektif menceritakan beberapa pengalaman awalnya dalam formasi ilusi jahat gelap. Apa yang dia ceritakan sama persis dengan yang lain tanpa cacat apapun. Masalah ini, di dalam Sekte Pencari Ilmu Pedang, akhirnya hilang. Dalam jangka waktu setelah ini, banyak orang kuat yang mengambil risiko pergi ke Pegunungan Western Rock untuk mencoba peruntungan. Mereka hampir menjungkir balikkan daratan. Reruntuhan sekte kuno yang runtuh akhirnya hampir seluruhnya digali dari tanah, tetapi sayang sekali mereka menghabiskan banyak usaha tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang membuat para atasan semakin gila adalah bahwa di bawah reruntuhan yang runtuh, ditemukan banyak istana dan keajaiban yang belum pernah ditemukan sebelumnya, termasuk 2 deposit mineral kering dari vena bumi misterius. Dilihat dari waktu, ketika kedua urat itu mengering, tidak lama setelah variasi reruntuhan sekte kuno. Bab 230 Akibat Gila, Bagian 2. Banyak orang yang memukul dada dan menghentakkan kaki, menyesal karena melewatkan kesempatan keberuntungan ini. Selain itu, gudang harta karun nyata, yang diharapkan oleh atasan tidak muncul. Meski penggalian dilakukan dengan susah payah, tidak ditemukan barang berharga di reruntuhan tersebut. Yang membuat semua orang semakin kecewa adalah, menurut legenda,
atasan misterius zaman dahulu yang mengendalikan segala sesuatu di belakang menghilang tanpa jejak seperti meleleh ke udara. Alhasil, segala macam rumor bermunculan silih berganti. Beberapa orang mengatakan bahwa tujuan atasan zaman dahulu yang misterius telah tercapai dan kemudian dia pergi dengan gudang harta karun nyata di reruntuhan sekte zaman dahulu. Beberapa orang juga mengatakan bahwa atasan zaman dahulu misterius inilah yang memotong dua pembuluh darah bumi misterius dan menyerap intisari mereka, yang menyebabkan kelelahan pembuluh darah. Yang lain mengatakan bahwa sebenarnya atasan misterius zaman dahulu kerasukan iblis dalam proses latihan, bertentangan dengan kekuatan kedua pembuluh darah dan mereka berakhir bersama, yang menyebabkan variasi situs dan keruntuhan. Terakhir, seiring berjalannya waktu, perhatian orang terhadap reruntuhan sekte kuno di pegunungan Batu Barat berangsur-angsur berkurang dan akhirnya benar-benar terlupakan. Bagi Ding Hao, ini adalah akhir yang paling sempurna. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa untuk matriks ajaib selama puluhan ribu tahun, hasil akhirnya diambil oleh Ding Hao, dan tidak ada yang meragukan bahwa nasib intisari Vena Bumi misterius sebenarnya diperoleh oleh murid terdaftar yang tidak dikenal seperti dia. Harta yang dimiliki Mu Tianyang, anak ajaib dari Akademi Tranquility, hanyalah sesuatu yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan apa yang diperoleh Ding Hao. Apalagi ada lebih dari satu kabar baik. Berita datang dari Tranquility Academy bahwa gadis berambut perak Lucianer diserang oleh pria kuat misterius dan terluka parah. Bahkan atasan di tingkat Raja Bela Diri di halaman dalam Akademi Ketenangan tidak dapat mengeluarkan kekuatan misterius yang sangat aneh dari tubuhnya. Jadi, gadis nakal dan kejam ini benar-benar koma, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Dan karena murid Akademi Tranquility lainnya bersama Lucianer semuanya mati di pegunungan Batu Barat dan tidak ada yang selamat, dengan hanya mengandalkan Akademi Tranquility tidak dapat diketahui musuh apa yang mereka temui dan siapa yang membunuh mereka hari itu. Akademi Tranquility sangat marah dan menjadi bahan tertawaan seluruh provinsi salju, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, masalah tersebut menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bahkan surga pun membantu Ding Hao. Hujan salju lebat menutupi semua jejak dan petunjuk. Jika tidak, begitu kebenaran terungkap, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi Ding Hao. Setelah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, kehidupan menjadi tenang kembali. Semua jenis peninggalan yang diperoleh murid nominal di reruntuhan harus diserahkan kepada sekte kecuali dua barang favorit mereka. Tentu saja, bukan berarti mereka menyerahkannya secara cuma-cuma. Menurut nilai barang yang diserahkan, mereka bisa mendapatkan beberapa poin kontribusi ke sekte tersebut. Ding Hao mendapat beberapa senjata batu ajaib di perpustakaan luar angkasa. Dia memilih sepasang pedang dan pedang yang paling terpelihara, menyerahkan selusin sisanya kepada sekte tersebut dan diberi lebih dari 4.500 poin kontribusi kepada sekte tersebut. Baginya, ini jelas merupakan panen besar, karena poin kontribusi pada sekte dapat ditukar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya dari perpustakaan sekte. Itu lebih berharga daripada kristal misterius. Murid sekte pencari ilmu pedang manapun dapat menukar poin kontribusi ke sekte tersebut dengan kristal misterius, rahasia keterampilan sihir, ramuan, baju besi, senjata, dan berbagai sumber daya budidaya. Dia bahkan bisa membayar poin kontribusi kepada sekte tersebut karena menyewa seorang pemalsu prasasti di sekte tersebut untuk membuat baju besi dan senjata untuk dirinya sendiri. Dia bisa mempekerjakan atasan primordial di sekte tersebut untuk membimbing budidaya seni bela dirinya satu persatu untuk jangka waktu tertentu. Singkatnya, poin kontribusi pada sekte tersebut dapat membantu seseorang mewujudkan hampir semua keinginannya. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang membayar poin kontribusi yang cukup kepada sekte tersebut, dia bahkan dapat membuat kepala sekte Li Jianyi memberikan instruksi secara langsung. Karena poin kontribusi pada sekte tersebut mewakili tingkat kontribusi seseorang terhadap sekte pencari ilmu pedang. Semakin banyak seseorang berkontribusi, semakin banyak pula imbalannya. Mereka yang benar-benar telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut berhak mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari sekte tersebut. Selain Ding Hao, Li Lan, pria sinis Wang, Jue Feng, Ma Yifei dan lainnya juga menukar senjata batu dengan poin kontribusi ke sekte tersebut sampai batas tertentu, dengan jumlah yang hampir sama dengan milik Ding Hao. Hanya Lu Pengfei yang merasa sedih. Dia hanya mendapat pedang batu dengan penampilan paling tidak lengkap dan inferior dan dia enggan menyerahkannya kepada sekte,
jadi dia bahkan tidak mendapatkan poin kontribusi apapun ke sekte tersebut. Murid dan guru berpengalaman di akademi lain telah memperoleh banyak hal. Li Muyun, Liang Feixue, Chen Sheng dan lainnya memiliki peluang keberuntungannya masing-masing. Tapi salah satu yang paling memberontak adalah Ren Xiaoyao, Superman of Chance, yang telah dikutuk untuk dibunuh oleh petir oleh banyak orang. Pria gendut yang suka makan ceker ayam ini telah mendapatkan secara luar biasa dan ajaib ratusan senjata ajaib dengan berbagai fungsi dan puluhan buku rahasia sekte zaman dahulu. Dia dihargai lebih dari 70.000 poin kontribusi untuk sekte tersebut. Gelar yang begitu kaya membuat Ding Hao dan yang lainnya merasa bahwa mereka tidak setara dengannya. Bahkan banyak tetua sekte yang telah bekerja keras selama ratusan tahun telah dikalahkan sepenuhnya olehnya dalam semalam, membuat orang-orang tua ini ingin menangis tetapi tidak menangis. Dan cerita bahwa pria gendut itu mendapat harta dan rahasia pun membuat orang ingin memisahkannya. Dikatakan bahwa ketika variasi terjadi pada hari itu, yang lain dikirim ke berbagai ruang aneh untuk saling membunuh. Mereka menghadapi krisis yang tiada henti dan hampir kehilangan nyawa. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan sedikit harta karun. Namun, orang ini secara langsung ditransmisikan oleh lampu merah misterius ke perpustakaan luar angkasa yang belum ditemukan. Alih-alih menghadapi bahaya apapun, semua harta di dalamnya menjadi miliknya. Ketika yang lain akhirnya dikirim oleh Ding Hao yang mengendalikan matriks ajaib, orang ini juga dikirim. Ini luar biasa. Gangguan apa? Apakah pria gendut ini adalah anak haram dari suatu dewa? Bukan. Ketika Ding Hao mendengar cerita seperti itu, dia diliputi rasa iri dan benci. Namun setelah dipikir-pikir, tingkat berharga dari Crystal of Extreme yang Skyfire dan Crystal of Extreme Yin Hell Ice yang dia dapatkan jauh lebih tinggi dari apa yang didapat Ren Xiaoyao. Bagaimanapun, harta surga dan bumi semacam ini hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Bahkan lebih banyak poin kontribusi pada sekte tersebut tidak dapat ditukar. Jika dihitung sedemikian rupa, peruntungannya sepertinya masih di atas Ren Xiaoyao. Waktu berlalu. Akibat dari variasi reruntuhan sekte kuno di pegunungan batu barat akhirnya bubar. Selain para atasan tingkat tinggi yang telah mengambil risiko, fokus kehidupan para murid nominal dari 5 akademi telah beralih ke budidaya yang intens dan sulit. Setelah kembali ke sekte pencari ilmu pedang, Ding Hao tidak menonjolkan diri.